Dan ini kita lanjut lagi ya memanen dari kotak yang satunya. Dan ini untuk lebah yang belum terlalu lama ini sebenarnya kita pindahkan. Dan untuk videonya dulu juga ada itu ya. Paling baru sekitar ada 3 bulan kayaknya kalau nggak salah ya. Kita sudah cukup lupa. Jadi mungkin buat teman-teman yang penasaran ya, itu bisa cek aja di video yang sebelumnya. Itu ada ya, jadi tinggal dicari aja. Untuk kotaknya itu seperti ini, dan untuk framenya ya seperti itu ya, menggunakan dari kayu suren. Tapi mantan belang kenok nih dunia. Meh full ya. Jadi untuk sarang itu ya, karena untuk kita menggunakan dari frame yang kotak itu untuk sarang hampir full. Jadi kita coba cek dari dekat. Nah jadi seperti ini, lumayan banget untuk madu memang di bagian atas itu. Coba lanjut pira luru. Corona panjang. Tapi tahu ini bisa gendut-gendut teman rasanya. Manggor. Belang genuk. Nah jadi untuk madu itu di bagian atas mantap banget. Meskipun dikit ya, tapi ini lumayan banget nih. Dan ini wajib ya, wajib kita kurangi ya. Tujuannya supaya untuk lebah ini tuh masih bisa produksi sarang baru atau produktif. Dan ini juga adalah salah satu untuk kita merawatnya juga ya. Jadi ini kita juga akan nanti berbagi tips cara untuk merawat lebah ya, supaya bisa menghasilkan madu dan bisa betah ya. Tapi ini untuk sekarang kita coba panen dulu untuk madunya. Dan untuk tipsnya atau cara merawat lebahnya nanti kita akan coba jelaskan di akhir video atau di pertengahan video nanti. Kita akan coba jelaskan untuk tipsnya. Dan sekali lagi ya, ini bukan bermaksud kita untuk menggurui. Intinya kita itu hanya ingin sharing, yaitu berdasarkan pengalaman kita ya, apa yang pernah kita alami atau apa yang kita terapkan di peternakan lebah PTMK ini. Jadi kita hanya ingin sharing aja. Kita hanya ingin berbagi ya pengalaman kita. Dan kukus penak cus. Angger dikukus. Melas teman-teman itu. Siji kan cowong. Enggak bisa. Udah panjang pun. Iki pa ini sih. Nah jadi ini kita juga harus pelan karena memang kita jarang banget menggunakan pengasapan. Tetap so ngantuk. Sebenarnya untuk lebah ini sebenarnya itu sangat kasihan sekali ya, ketika untuk merasa terancam, yaitu mengorbankan dirinya untuk melindungi dari sosok sang ratu atau koloni yang lain. Kalau sudah menyengat ya, itu biasanya untuk lebah itu akan mati ya. Nah, jadi seperti ini mantap banget. Ini pasang maning bro. Iya. Jadi pinter dikerwok nih orang jendela nih. Iya mengkota.
frame ini. Hah? No. Tegur bener jangan amuk kan. Kenapa pentol iki? No. Oh, mati tutup ini. Sing kuwi iki mu. Sing frame pring. Terus tutup kan? Nduk mulus ya. Segelane bisa mantep kuwi lapan. Jelas ini gue turun ali. Wayahe pancen. Ya akeh. Orang. Mending tolong siji jajan. Cipe? Ani panelen. Cici kape? Barang liyane semding-semding temen. Mbok mejar neleni mana nih? Iki bukan. Bro? Burung sektor semding putih. Burung pas sih mantan. Dan ini untuk yang kita ambil, jadi untuk madu yang bagian atasnya. Karena memang untuk apistrana ini cenderung untuk kebanyakan itu madunya itu cuma yang di atas ini. Kalau mungkin ada yang di bawah ya, yaitu karena sumber nektarnya itu lagi melimpah, jadi makanya bisa satu sarang full. Itu bisa sampai bawah ya. Dan itu juga ada dari jenis apistrana yang lain. Jadi biasanya kalau di tempat kami itu, kalau untuk jenis lebah yang dalam satu sarang itu full madu ya, itu namanya adalah apis kembang. Karena apa? Permalam Nama? Kayak plastik sing ikan hijau. Nah, jadi seperti ini untuk proses kita memanennya. Dan ini juga salah satu untuk cara merawatnya juga ya. Jadi nanti kita akan coba bahas untuk caranya merawat itu gimana. Jadi ini bekas disengat agak sedikit bengkak ini. Nah, jadi kita akan coba bahas ya untuk tipsnya cara merawatnya itu gimana. Jadi ini kalau kita untuk merawat lebah ya, jadi sebenarnya itu hampir tidak ada ya untuk perawatannya. Ya kita hanya merawatnya itu ya. Untuk hal yang pertama itu hanya untuk mengontrolnya itu ya. Itu hal yang pertama ya. Untuk memastikan dari kondisi kotak, kalau memang tidak ada seperti serangga-serangga yang lain seperti semut dan juga kecoa dan cicak dan semacamnya, yaitu kita biasanya melakukan pengecekan seperti itu ya. Dan itu aman. Jadi itu untuk hal yang pertama ya. Dan untuk hal yang berikutnya ini ya, untuk cara kita merawat, yaitu sangat mudah sekali ya. Kita bisa ngecek seperti tadi itu sambil kita memanen madu. Kita sambil ngecek untuk apakah untuk di setiap frame-nya atau sisirannya itu ya, itu ada lebah drone-nya atau tidak. Dan kalau memang itu ada lebah drone-nya, ya kita bisa kurangin. Karena kalau kebanyakan lebah drone itu juga akan menghabiskan sumber makannya aja. Contoh seperti madu dan juga bipolon, itu akan cepat habis ya untuk pakan dari lebah pekerjanya. Karena sifat lebah drone itu tidak mau bervegetasi, jadi itu hanya akan menghabiskan makanan yang sudah tersedia aja di sarangnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk cara merawat lebah itu sebenarnya hampir tidak ada ya. Jadi ya kita hanya ngecek-ngecek aja. Paling-paling nanti kalau musim paceklik ya, biasanya kita sangat rutin untuk mengontrolnya. Dan juga kadang-kadang kita bikinin sirup sendiri ya. Ya kita bisa menggunakan dari bekas madunya, atau kita bisa bikinin jus ya dari buah-buahan, seperti yang saya sudah jelaskan di video yang sebelumnya itu.
Jadi seperti itu untuk tipsnya cara merawat lebah ya. Jadi hampir tidak ada untuk perawatan khususnya, kita hanya yang sering kita lakukan hanya untuk mengecek dan juga sambil memanen madu kita sambil cari apakah untuk di satu kotak itu ada lebah dronnya atau calon ratu baru. Jadi hanya seperti itu. Dan semoga video ini bisa bermanfaat ya. Dan jika video ini bermanfaat atau memberi inspirasi teman-teman juga, jangan lupa untuk dukungannya dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share juga ya. Tentunya supaya kita itu makin semangat lagi dalam membuat konten dan memberikan tips atau informasi ya mengenai seputar perlebahan. Dan ini sekali lagi ya, ini bukan bermaksud kita untuk menggurui, tapi ini kita hanya ingin sharing. Dan buat yang sudah menonton, kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.